Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 2B Kewirausahaan, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital, ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Santi Nurhajizah. Yang kedua, ada Anissa Lia Susanti. Yang ketiga, ada Lutfi Hakim Hoiri. Yang keempat, ada Renaldi Egi Gumilar. Yang kelima, ada Fauzan Nurdayatullah. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh para rekan-rekan dari kelompok 6. Perkembangan ekonomi digital dunia saat ini berbanding lurus dengan penggunaan internet di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan pesatnya segala hal melalui internet, seperti fintech, e-commerce, sosial media, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi digital saat pandemi menjadi harapan baru bagi perekonomian dunia. Hal ini dinilai sangat potensial dan penting karena banyak orang yang menerapkan WFH. Adapun peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital di berbagai negara antara lain. Yang pertama, Amerika. Dalam pengembangan ekonomi digitalnya adalah melakukan kebijakan yang sangat visioner saat era internet muncul dengan mengesahkan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA pada tahun 1998. Yang kedua, ada Cina. Dalam pengembangan ekonomi digitalnya adalah dengan membatasi dan memfilter akses dari luar, sehingga pemerintah bisa memanfaatkan SDM yang ada untuk menciptakan teknologi sendiri yang akan memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi digitalnya adalah dengan memberikan dukungan berupa program seperti 1000 startup agar dapat menciptakan lebih banyak startup lokal. Berikut ini contoh perkembangan ekonomi digital di berbagai negara. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, ada Amerika. Nah, di negara ini terdapat perusahaan ekonomi digital berbasis startup raksasa yang berkembang di masa pandemi. Contohnya itu ada Amazon, Facebook, Google, dan lain-lain. Kemudian Cina. Nah, di negara ini terdapat perusahaan ekonomi digital berbasis startup raksasa juga yang berkembang di saat pandemi. Contohnya Alibaba. Dan yang terakhir, Indonesia. Di negara ini terdapat perusahaan ekonomi digital berbasis startup raksasa juga. Contohnya itu Tokopedia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, perkembangan masif teknologi digital di seluruh dunia dan revolusi industri 4.0 telah menyebabkan perubahan signifikan sehingga membawa Indonesia masuk ke era digital. Transformasi menuju era ini makin dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan manusia. 2. Pengaruh ekonomi digital bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah e-commerce yang menjamur. Bahkan, beberapa di antaranya mampu berkembang pesat sehingga menjadi bisnis unicorn. Digitalisasi ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri bagi industri UMKM, karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah. Selanjutnya, potensi ekonomi digital di Indonesia. Sebelumnya, dalam laporan bertajuk Will the Shift in Global Economy Power, memprediksikan bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi akan menjadi prime mover ekonomi jika Indonesia dapat memanfaatkan hal tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Potensi yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia menurut MC Kinsey dan Company seperti yang dijelaskan di bawah ini. Selanjutnya, pengaruh ekonomi digital terhadap berbagai sektor industri.
Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan yang terjadi di berbagai sektor industri, seperti perubahan dan inovasi model bisnis, serta adanya penggunaan teknologi baru dalam meningkatkan potensi yang dimiliki, sehingga industri dapat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Berikut 4 sektor industri yang memanfaatkan hadirnya ekonomi digital. Yang pertama, sektor finansial. Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital saat ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat, seperti GoPay, Amarta, dan Finansialku. 2. Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Aplikasi-aplikasi seperti Traveloka dan Tiket.com merupakan salah dua contoh dari bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di era ekonomi digital saat ini. 3. Sektor pertanian. Model bisnis yang ada pada sektor pertanian kedepannya diperkirakan akan mengalami perubahan atau perkembangan akibat adopsi teknologi robotik dan internet. Dengan menggunakan teknologi digital, proses transaksi produk pertanian dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Selain pada proses transaksi, pertanian 4.0 membuka peluang untuk teknologi 4.0 agar dapat dimanfaatkan untuk menguatkan produktivitas dan meningkatkan nilai usaha pertanian dalam arti luas seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 4. Sektor agrologistik. Sektor agrologistik di era ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting karena optimalisasi sektor agrologistik menggunakan teknologi digital yang dapat memotong rantai pasok serta rantai nilai dari hulu ke hilir. Selanjutnya, kebijakan pembangunan digital di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian digital di Indonesia dengan beragam kebijakan yang telah dibuat pada pembangunan digital Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Seperti gambar di bawah ini yang bersumber dari Kementerian PPN Bappenas tahun 2019 tentang arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi digital tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, alasan pembuatan kebijakan pembangunan digital Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, menjaga tingkat persaingan bagi pelaku ekonomi digital. Kedua, penguatan dan penegakan aturan dan akuntabilitas. 3. Pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur komunikasi dan internet agar dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital. 4. Memastikan adanya kebijakan yang menjadi payung pelindung SDM ekonomi digital dengan industri yang melakukan PHK sebagai efek digitalisasi. Dan yang terakhir, menyiapkan skema aturan baru untuk mengontrol kegiatan ekspor-impor terutama jika ada penyimpangan. Peluang ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia termasuk yang terpesat di Asia Tenggara 5 tahun terakhir. Tentu ini membutuhkan dukungan berupa infrastruktur, sistem logistik, dan pembayaran, serta industri manufaktur. Dalam laporan hasil riset Institute for Development of Economic and Finance Index dan Laboratorium Data Persada dengan dukungan Google, terlihat besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Total kontribusi ekonomi digital terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan 814 triliun rupiah atau setara 56,4 miliar dolar Amerika atau 5,5% dari PDB.
Ekonomi digital juga menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja. Sementara saat ini, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (ABJI) tahun 2019, sebesar 171 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Indonesia menggunakan internet dengan jumlah pengguna yang besar dan jaringan yang tersedia, potensi bisnis digital bisa berkembang. Tak hanya di kota besar, tetapi juga di wilayah terpencil yang terhubung internet. Apalagi internet tidak untuk mencari informasi dan chatting, tapi juga untuk berbelanja daring. Toko-toko online berwujud situs yang menawarkan jasa, barang, tiket pesawat, dan hotel bermunculan. Hasil riset perusahaan teknologi e-commerce lokal Circlu menyebutkan rata-rata satu konsumen di Indonesia dapat berbelanja di marketplace sebanyak 3-6 kali dalam satu bulan. Laporan yang berjudul Navigating Market Opportunities in Indonesia E-commerce juga menyebutkan rata-rata konsumen e-commerce Indonesia menghabiskan hingga 15% dari pendapatan bulanan mereka. Perilaku konsumtif kelas menengah di Indonesia menjadi penyebab belanja online di Indonesia terus berkembang. Laporan dari Google dengan tema Bagging Company dalam Economist 2019 menyebut, Indonesia bisa menghimpun perekonomian melalui digital sebesar 133 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Tahun lalu, ekonomi digital yang meliputi perdagangan elektronik, media online, transportasi online, wisata, dan perjalanan, serta jasa keuangan digital sudah mencapai 40 miliar dolar Amerika. Laporan McKinsey yang berjudul Unlocking Indonesian Digital Opportunity menyebutkan, digitalisasi diprediksi memberi dampak besar 159 miliar dolar Amerika hingga tahun 2025. Transaksi digital di Indonesia berpotensi menambah 26 juta pekerja hingga tahun 2025. Indonesia sendiri terhitung negara dengan pertumbuhan usaha rintisan atau startup tercepat di dunia. Data startupranking.com menunjukkan startup di Indonesia tumbuh dari 1.400 usaha pada 2017 menjadi 2.214 usaha pada tahun 2019. Indonesia menempati urutan kedua di Asia dan urutan kelima di dunia. Berbagai data ini menimbulkan optimisme terhadap masa depan ekonomi digital di Indonesia di tengah ketidakpastian. Tahun ini, berbagai lembaga ekonomi dunia memproyeksikan masih adanya ketidakpastian ekonomi global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi akar ketidakpastian, meski awal tahun 2020 sempat mereda. Dampaknya, volume perdagangan dunia menyusut dan harga komoditas anjlok. Pertumbuhan ekonomi global tertekan. Laporan prospek ekonomi global yang dirilis Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 sampai 2020 berada di angka 2,4% sampai 2,5%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia berdampak negatif bagi Indonesia. Perekonomian tahun 2020 tumbuh lebih landai dibandingkan tahun 2018 dan 2019, yakni 5,1%. Dan berikut ini ada contoh-contoh tantangan dari ekonomi digital saat ini. Nah, tantangan pertama yaitu tantangan pemerintah, yaitu memastikan bahwa ekonomi digital harus dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi baru ini harus menjamin agar tidak hanya mendorong produktivitas dan pertumbuhan, namun juga menjadi fondasi yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Model pertumbuhan ekonomi baru ini harus bertujuan mendorong permintaan domestik, meningkatkan perdagangan antar kawasan, dan memberikan peluang terjadinya diversifikasi ekonomi. Untuk itu,
perlu dikendalikan melalui peningkatan kualitas infrastruktur digital dan sistem pendidikan yang sesuai untuk masa depan. Dan selanjutnya, tantangan kedua yaitu ekonomi digital mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi, dan dengan bonus demografi diharapkan generasi muda lebih menguasai perkembangan teknologi. Penguasaan teknologi digital adalah salah satu hal yang masih dapat dikatakan minim di Indonesia. Hal inilah yang harus diantisipasi dan diselesaikan oleh pemerintah menjelang bonus demografi. Bonus demografi akan maksimal apabila penduduk usia produktif memiliki kesehatan yang layak, pendidikan, dan keterampilan yang memadai. Apabila kemajuan teknologi tidak diiringi dengan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut, maka Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dan pangsa pasar produk asing. Nah, selanjutnya ada tantangan yang ketiga, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital juga perlu dibangun pemerintah karena baru 7,5% dari keseluruhan pengguna layanan internet yang memanfaatkan jaringan internet untuk transaksi elektronik. Pemerintah maupun perbankan harus secara aktif memberikan pemahaman akan kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan keamanan yang terjamin sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi elektronik. Pemerintah juga harus fokus terhadap penanganan cybercrime yang merupakan salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat atas keamanan data pribadi mereka di jejaring internet. Dan tantangan keempatnya yaitu sudah jelas bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan bagi pemerintah. Untuk itu, bisa ditekankan bahwa untuk menangkap peluang usaha, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah harus meningkatkan peran kementerian teknis di sektor industri dan sektor perdagangan untuk melakukan pembinaan bagi UKM agar dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan menerapkan sistem teknologi dan informasi pada kegiatan usahanya. Pemerintah juga harus mendorong tumbuh kembang industri kreatif yang memiliki kekhasan melalui fasilitasi permodalan, pembukaan pasar atau diversifikasi pasar, dan pemberian insentif di bidang perpajakan. Insentif pajak ini menjadi penting untuk memberi ruang gerak para pengusaha baru untuk mengembangkan usahanya. Nah, tantangan kelima yaitu tantangan yang tidak kalah penting dan harus dapat diantisipasi oleh pemerintah adalah menginternalisasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari pendidikan dasar sampai atas, agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dalam menghadapi era ekonomi digital saat ini. Secara khusus, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan bagi calon pekerja atau bahkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi, tidak hanya melalui vokasi, melainkan sampai sertifikasi. Nah, dan tantangan yang terakhir yaitu pemerintah harus dapat menciptakan regulasi yang mendorong pengembangan ekonomi digital, seperti kebijakan kemudahan pembiayaan bagi usaha rintisan, insentif pajak, dan pembinaan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi UKM. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga perlu ditingkatkan di luar wilayah Jawa dan Sumatera, sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan yang terjadi. Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi dari tingkat dasar hingga atas, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. DPR, melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, perlu mendorong implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan rintisan, peningkatan infrastruktur, dan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dapat terwujud. Mungkin cukup sekian materi perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam video pemaparan materi. Terima kasih banyak telah mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.